warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Husnul Khatimah. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem pelaporan rumah sakit. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu apa itu pelaporan. Nah, pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Nah, yang kedua yaitu saya akan membahas tentang apa itu pelaporan sistem rumah sakit. Nah, pelaporan sistem rumah sakit yaitu suatu alat organisasi yang bertujuan untuk dapat menghasilkan laporan secara cepat, tepat, dan akurat. Jenis pelaporan rumah sakit itu ada dua. Yang pertama yaitu laporan intern rumah sakit. Di sini laporan intern rumah sakit dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Jenisnya yaitu pasien masuk rumah sakit seperti pasien umum, pasien kebidanan, pasien anak, bayi lahir di rumah sakit, bayi kiriman dari luar. Selanjutnya yaitu pasien keluar rumah sakit seperti pasien umum, pasien kebidanan, pasien anak, bayi lahir di rumah sakit, bayi kiriman dari luar. Itu sama seperti dengan pasien masuk rumah sakit. Nah, selanjutnya yaitu pasien meninggal di rumah sakit seperti pasien umum, pasien meninggal kurang dari 48 jam, pasien meninggal lebih dari 48 jam, dan pasien doa. Nah, selanjutnya yaitu lamanya pasien dirawat seperti pasien umum, pasien kebidanan, pasien anak, bayi lahir di rumah sakit, dan bayi kiriman dari luar. Selanjutnya yaitu hari perawatan pasien seperti pasien umum, pasien kebidanan, pasien anak, bayi lahir di rumah sakit, dan bayi kiriman dari luar. Selanjutnya yaitu presentasi pemakaian tempat tidur seperti pasien umum, pasien kebidanan, pasien anak, bayi lahir di rumah sakit, dan bayi kiriman dari luar. Nah, selanjutnya lagi yaitu kegiatan persalinan seperti letak belakang kepala, vakum ekstraksi, seksio sesar, forceps, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kegiatan pembedahan dan tindakan medik lain seperti operasi besar, operasi sedang, dan operasi kecil. Selanjutnya lagi yaitu kegiatan rawat jalan seperti laporan pengunjung pasien, laporan kunjungan pasien, laporan konsultasi, laporan kegiatan imunisasi, laporan kegiatan keluarga berencana, laporan kegiatan penunjang medis. Nah, sensus harian menjadi dasar dalam pelaksanaan pembuatan laporan rumah sakit yang kegiatannya dihitung mulai dari jam 00 sampai dengan jam 24.00 setiap harinya. Yang akan saya bahas kali ini lagi yaitu laporan ekstern rumah sakit, di mana laporan ekstern rumah sakit ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pelaporan ekstern rumah sakit dibuat sesuai dengan kebutuhan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang meliputi data kegiatan rumah sakit, data keadaan morbiditas pasien rawat inap rumah sakit, data keadaan morbiditas pasien rawat inap, surveillance terpadu rumah sakit, data keadaan morbiditas pasien rawat jalan rumah sakit, data keadaan morbiditas pasien rawat jalan, surveillance terpadu rumah sakit, data status imunisasi, dan data individu morbiditas pasien rawat inap. Ini lagi terdiri atas 3 yaitu pasien umum, pasien obstetrik, dan pasien baru lahir atau lahir mati. Ada juga data dasar rumah sakit, data ketenagaan rumah sakit, data ketenagaan individual rumah sakit, data peralatan medik rumah sakit, data kegiatan kesehatan lingkungan, dan data infeksi nosokomial rumah sakit. Saluran pengiriman laporan. Laporan dibuat rangkap 6 kecuali laporan yang bersifat individual dibuat 2 rangkap.
Laporan asli dikirim ke Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Bagian Data dan Informasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan rangkap kedua dan seterusnya dikirim kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Bagian Sekretaris Rumah Sakit. Implementasi di unit rekam medis. Laporan harian kegiatan rumah sakit dari setiap ruangan, baik dari ruang rawat inap yang berupa sensus harian pasien rawat inap, ataupun formulir lainnya yang telah diisi oleh bagian masing-masing. Laporan tersebut diolah oleh bagian pengelola data, sehingga laporan tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk mengisi data yang ada di rumah sakit. Pengolahan ini dilakukan secara manual, bersumber dari sensus harian yang diperoleh dari ruang rawat inap berdasarkan formulir sensus harian direkapitulasi setiap bulan. Banyak indikator yang bisa digunakan untuk menilai rumah sakit. Yang paling sering digunakan yaitu yang pertama, bed occupancy rate, yaitu presentasi pemakaian tempat tidur pada suatu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Yang kedua yaitu average length of stay, yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Apabila diterapkan pada diagnosis tertentu, dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Yang ketiga yaitu bed turnover, yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu. Indikator ini memberikan tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. Dan ada juga turnover interval, yaitu rata-rata di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Dan ada juga net death rate, yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Dan ada juga gross death rate. Dan yang terakhir yaitu rata-rata kunjungan poliklinik per hari. Indikator ini diperlukan untuk menilai tingkat pemanfaatan poliklinik rumah sakit. Angka rata-rata ini apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayahnya akan memberikan gambaran akupan pelayanan dari suatu rumah sakit. Baiklah, itulah paparan dari materi saya. Maaf kalau ada salah kata atau perilaku yang kurang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang sistem pelaporan rumah sakit. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi. Sistem pelaporan rumah sakit. Kita membahas tentang sistem pelaporan. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pelaporan rumah sakit. Sistem pelaporan rumah sakit. Sistem pelaporan